Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Terul Alamsyah, kelas IP 4A, NIM 1056411021119. Saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok saya, itu kelompok 2, yang berjudul Hubungan ASEAN dengan Negara Maju. Hubungan antara negara maju dan negara berkembang mulai mengalami dinamika ekonomi politik yang diakibatkan oleh krisis finansial di negara-negara berkembang sejak awal tahun 1980-an yang mengakibatkan resesi ekonomi pada skala global dibarengi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh beberapa negara industri baru di kawasan Asia Timur seperti Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura di Asia Tenggara yang telah menciptakan dinamika baru dalam transaksi bisnis antar negara. Asia Tenggara merupakan kawasan yang terdiri dari 625 juta penduduk yang juga memiliki PDB mencapai lebih dari 2,5 triliun dolar, melebihi India dalam pengaruh ekonomi. ASEAN dengan AIK-nya dibentuk dan tujuan utama memacu pertumbuhan dengan efisiensi kebijakan, mendorong skala perekonomian, menarik investasi, dan menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Pertumbuhan ekonomi menjadi akses ke dalam pasar yang lebih luas, di mana terdiri dari kelas menengah dengan pendapatan yang dapat dihabiskan dalam sekali waktu dan pengetahuan konsumen yang berkembang. Latar belakang kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Persatuan Negara Asia Tenggara atau yang kita sebut ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini juga disingkat Perbara. Latar belakang pembentukan ASEAN didukung oleh beberapa kesamaan aspek, yaitu yang pertama, persamaan data geografis. Salah satu hal yang mendasari terbentuknya ASEAN adalah karena negara-negara tersebut memiliki kesamaan dalam hal geografis. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya berada di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, negara-negara tersebut juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Persamaan budaya selain memiliki kesamaan dalam sisi grafis, negara-negara ASEAN juga mempunyai kesamaan dalam nilai-nilai dasar kebudayaan. Sejarah mencatat bahwa negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara memiliki budaya, bahasa, serta tata kehidupan yang pergaulan yang hampir sama karena merupakan para pewaris peradaban sebelumnya yang disebut dengan rumpun Melayu Austronesia. Yang ketiga, persamaan nasib. Selain Thailand, negara-negara berada di kawasan Asia Tenggara merupakan negara-negara jajahan. Misalnya Indonesia merupakan jajahan Belanda, Malaysia dan Singapura merupakan jajahan Inggris, dan juga Filipina yang merupakan negara jajahan Spanyol. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar terciptanya organisasi internasional ASEAN dikarenakan rasa kesetiakawanan dan perasaan senasib sepenanggung antara negara-negara tersebut. Yang keempat, persamaan kepentingan. Hal yang tidak kalah pentingnya dari sebab-sebab yang membuat terbentuknya organisasi di Asia Tenggara ini adalah karena adanya persamaan kepentingan antara negara-negara tersebut. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki kebulatan tekad dan tujuan untuk sama-sama berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Dalam pembentukan ASEAN, melahirkan kesepakatan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok, yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN mula-mula pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama itu bertambah pada bidang politik dan latihan militer. Yang dari ekonomi, ASEAN melakukan kerjasama di bidang ekonomi untuk mengupayakan terciptanya kerjasama perdagangan saling menguntungkan. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, pariwisata di Tokyo. Menyediakan cadangan panas, terutama beras, pangan, membuka proyek-proyek industri ASEAN seperti proyek pabrik pupuk, urea, amonia di Indonesia dan Malaysia, proyek industri tembaga di Singapura, proyek mesin diesel di Singapura, dan proyek pabrik superfosfor di Thailand. Menciptakan preferensi trading arrangement atau PTA yang bertugas menentukan tarif rendah untuk beberapa jenis barang komoditas di ASEAN. Yang kedua, sosial. Kerjasama di bidang sosial antara anggota ASEAN diwujudkan dalam hal-hal berikut. Pencegahan narkoba dan penanggulangannya, penanggulangan bencana alam, perlindungan terhadap anak cacat, pemerhati kesejahteraan sosial, budaya di bidang budaya. ASEAN melakukan kerjasama di bidang budaya. ASEAN melakukan kerjasama sebagai berikut: pemberantasan buta huruf, program tukar menukar secara televisi ASEAN, temu karya pemuda ASEAN, festival lagi ASEAN. Dari bidang politik, kerjasama di bidang politik di antara negara-negara anggota ASEAN dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan melalui meja perundingan. ASEAN sepakat bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang bebas senjata nuklir. Jadi kesimpulan dari makalah saya yaitu ASEAN
merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara atas dasar persamaan nasib dan kepentingan bersama. 5 negara yang sepakat membentuk pelopor ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Organisasi ini dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Tujuan didirikannya yaitu merupakan menciptakan kondisi damai dan sejahtera di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, dan administrasi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dan dengan cara menghormati keadilan dan tata tertib hukum, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan pelatihan dalam bidang pendidikan dan profesional, bekerja sama dalam ilmu pengetahuan di bidang teknik, pertanian, serta industri, perluasan perdagangan komoditi, perbaikan sarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyatnya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.